103,5 Radio Musik dan Informasi Terbaik. Halo, selamat siang Travelers. Apa kabar? Ada Febri Kurniawan di siang ini ya di Politik Asik. Dan kebetulan saya nggak sendirian karena di studio TA Radio sudah kedatangan narasumber dari Bawaslu. Oke, langsung saya sapa dulu untuk Pak Dwi Stiono. Apa kabar Bapak? Selamat siang, kabar baik Mas. Luar biasa ya hari ini ya. Alhamdulillah sehat. Sehat walafiat. Dan Pak Dwi Stiono ini selaku Kordip SDMO dan Diklat ya Pak ya? Ya, Kordip SDMO dan Diklat di Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Oke, dan ngomongin tentang Bawaslu sendiri, Bawaslu ini kan juga selalu memantau pergerakan yang berkaitan dengan pemilu ya Pak ya? Iya. Apalagi kan bentar lagi juga akan kita jelang tuh yang namanya pemilu. Nah ini persiapannya seperti apa Pak jelang pemilu ini? Ya, Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dalam mengawal pemilu tahun 2024 ini, langkah-langkah yang kita lakukan terutama langkah pencegahan dengan selalu mengedepankan langkah-langkah pencegahan kepada para peserta politik di lingkungan Kabupaten Sukoharjo dalam bentuk himbauan baik secara lisan maupun tertulis, dan juga memastikan ketersiapan sarana pendukung pemilu, terutama logistik pemilu, karena pemilu di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Sukoharjo itu kan masih menggunakan pemilu yang manual, jadi tentunya tidak lepas dari kebutuhan logistik pemilu. Jadi konvensional ya Pak ya? Iya, konvensional. Terus untuk tema yang kita usung ini berkaitan dengan PTPS dan juga logistik pemilu ya Pak ya? Iya. Boleh dijelaskan Pak apa itu PTPS? Ya, PTPS itu adalah pengawas tempat pemungutan suara. Nah, PTPS itu jajaran pengawas di tingkat TPS yang bertugas pada dengan masa tugas 1 bulan, itu terhitung 23 hari sebelum hari H pemungutan dan 7 hari setelah hari H pemungutan. Pengawas TPS itu yang melakukan rekrutmen itu adalah teman-teman di jajaran Panwaslu kecamatan. Nah, kemudian pengawas TPS itu mempunyai tugas melakukan pencegahan dan melakukan pengawasan, fokus utamanya pada waktu pemungutan dan perhitungan suara di tempat pemungutan suara. Selain itu, pengawas TPS juga melakukan pengawasan pergerakan hasil perhitungan suara dan menerima laporan atau temuan dugaan pelanggaran pemilu yang harus nanti disampaikan kepada kalau jenjang di atasnya, yaitu pengawas tingkat desa kelurahan. Jadi kalau fokusnya pengawas TPS itu memang bertugas di tempat pemungutan suara. Oke, ini berarti nanti berkolaborasi juga dengan Hansip dan juga petugas keamanan yang lain, Pak? Benar, karena kan merupakan bagian dari TPS. Dari di TPS itu sebenarnya kan ada beberapa yang bertugas di sana ya. Yang pertama itu KPPS. Kemudian ada lagi, kalau KPPS itu sebagai penyelenggara teknisnya. Kemudian ada pengawas TPS yang sebagai pengawas untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di tempat pemungutan suara itu berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian ada lagi di sana itu saksi dari partai politik. Nah, kemudian ada juga ya sebutannya kalau orang bisa nyebut Hansip sih, sebenarnya kan itu terantip gitu kan. Terantip kan ya. Sebagai jasa tenaga keamanan di lingkungan TPS itu. Dan biasanya juga udah siap siaga jauh-jauh hari ya Pak ya sebelum pemilu tiba ya?
Kalau PTPS seperti yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa sesuai masa tugasnya itu adalah 23 hari sebelum hari H pemungutan Ya. dan plus 7 setelah hari pemungutan. Jadi ring waktu bekerjanya itu 1 bulan. Oke, H- dan H plus. Ya, Amin dan H plus. Oke. Kalau KPPS itu masa kerjanya pada dasarnya juga sama 1 bulan. Cuman fokus pekerjaannya itu ya pada hari H itu. Gitu. Itu. Jadi lebih dititik beratkan di hari hanya. Iya. Di tanggal 14 Februari berarti, Pak. Iya, untuk di KPPS. Cuman kalau di PTPS itu masa kerjanya itu kan karena ring waktunya panjang, Ya. itu terkait dengan masa tenang. Itu PTPS itu juga terlibat di sana. Seperti di masa tenang nanti PTPS itu memastikan bahwa tidak ada alat peraga kampanye yang terpasang di lokasi TPS. Termasuk iklan, baliho, Bisa, spanduk, ya. reklame ya, Pak. Ya, kemudian pada pembuatan TPS, tempat pemungutan suara, itu pengawas TPS itu juga berkewajiban untuk memastikan bahwa pembangunan TPS itu sesuai dengan ketentuan. Iya. Itu. Sesuai prosedur. Ya, Terus untuk tugas dan juga wewenang, Pak, yang dimiliki PTPS sendiri seperti apa ini, Pak? kalau tugas pokoknya ya, yang jelas itu tadi sudah saya sampaikan kan. Pengawas TPS itu melakukan pencegahan dan melakukan pengawasan terhadap pemungutan dan perhitungan suara. Kemudian setelah itu juga pengawas TPS juga melakukan pengawasan pergerakan hasil suara. Maksudnya pergerakan hasil suara itu setelah proses perhitungan pemungutan dan perhitungan yang dilakukan di TPS itu selesai. Kotak suara itu kan harus dikirim ke tingkat di atasnya, berarti di tingkat PPS atau di tingkat kelurahan. Nah itu petugas pengawas TPS itu masih punya tanggung jawab untuk mengawal proses pengiriman kotak suara itu dari TPS sampai ke tingkat PPS atau tingkat kelurahan. Pokoknya jangan sampai ada yang tercecer satu pun ya, Pak ya? Ya, jangan sampai ada, yang jelas bukan masalah tercecernya, terjadi kecurangan di balik itu, di balik pengiriman itu. Dari kan kita harus memastikan bahwasanya kotak yang keluar dari TPS itu dipastikan tersegel sampai di tingkat jajaran di atasnya itu segel itu dalam kondisi utuh tuh. Dan selain 2 hal yang saya sampaikan, itu pengawas TPS juga bisa menerima laporan ataupun temuan dugaan pelanggaran dalam pemilu. Dan akhirnya pengawas TPS itu juga sebagai ini ya, muara bertanya bagi penyelenggara pemilu lain yang ada di TPS. Jadi misalnya ada kejadian yang mungkin belum sempat dijelaskan oleh jajaran masing-masing, misalnya dari jajaran teknis atau dari jajaran pengawas. Akhirnya pengawas TPS itu juga sebagai tempat bertanya jika ada kondisi seperti ini, itu penyelesaiannya seperti apa. Nah, di situ tentunya pengawas TPS itu dituntut untuk mempunyai pengetahuan yang lebih terkait dengan penyelenggaraan pemilu di lingkungan TPS. Itu. Wawasannya harus luas ya, Pak ya? Iya. Oke. Ini kalau misalkan travelers juga sedang menyimak talkshow kami dan kepingin mengirimkan pertanyaan, boleh ya nanti gabung di sini by WA di 0816671035. Kita juga menyiarkan secara live di YouTube. Jadi kalau misalkan ada yang mau lihat seperti apa jalannya talkshow hari ini di Politik Asik TA Radio, langsung aja bisa diakses ya di YouTube channelnya TA Radio. Nah, untuk logistik pemilu sendiri, Pak, tadi kan temanya berkaitan dengan PTPS dan juga logistik pemilu ya. Nah, logistik sendiri yang udah ditentukan oleh pihak pusat sana tentunya banyak banget ya, Pak ya, bentuknya ya. Seperti apa aja nih? Logistik pemilu itu
Jadi yang pertama kan logistik itu kan dibagi dua, logistik utama sama logistik pendukung. Iya. Logistik utama itu jelas itu surat suara, dan belangko rekapitulasi. Kalau sebutannya itu belangko rekapitulasi itu sekarang C hasil, C plano C hasil. Nah kemudian itu logistik utama, kemudian logistik pendukung itu ada seperti bilik, seperti kotak, kemudian segel, seperti tinta, alat coblos, kemudian sampul-sampul surat suara, dan beberapa ada lagi yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu gitu kan. Pak, ini nanti berarti sistemnya harus dicoblos ya? Kan dulu seperti yang kita tahu juga sempat ada yang dicontreng kan beberapa waktu lalu. Untuk tahun ini kembali dicoblos berarti? Ya, sistemnya. Untuk pemilu tahun 2024 ini dengan metode pemilihannya menggunakan dengan menandai. Menandainya itu bukan dicontreng tapi dicoblos. Dicoblos dengan menggunakan paku. Paku. Alat bukan sebutannya bukan paku. Apa Pak? Tapi Pak? Alat coblos yang sudah disediakan. Alat coblos yang disediakan. Nah, nanti dengan mencoblos pada tanda gambar pasangan calon atau tanda gambar DPD atau tanda gambar partai politik atau calon anggota legislatif dari masing-masing partai politik yang ada. Ya. Jadi itu ada beberapa ya Pak ya untuk kertasnya ya. Di pemilu tahun 2024 ini ada 5 jenis surat suara. Yang pertama surat suara presiden wakil presiden, yang kedua surat suara DPD Dewan Perwakilan Daerah, yang ketiga surat suara DPR RI. Untuk wilayah Sukoharjo itu nanti DPR RI-nya DPR RI Dapil 5. Dapil 5. Ya, kalau kemudian surat suara DPRD 1 Jawa Tengah Dapil 7. Kemudian surat suara DPRD Kabupaten Sukoharjo. Oke. Jadi ini untuk pembagiannya udah merata juga ya Pak ya, di setiap wilayah ada semua ya? Ya, di 12 kecamatan di Sukoharjo selama itu pemilih terdaftar di dalam daftar pemilih tetap itu dipastikan menerima 5 surat suara. Dan itu bisa diambil di hari H? Bukan waktu mau joblos atau gimana? Bukan diambil, tapi sistemnya? Pengguna hak pilih pada 14 Februari mendatangi tempat pemungutan suara, kemudian oleh petugas di TPS, kalau sebutannya KPPS, kelompok panitia pemungutan suara, itu akan diberi, kalau selama terdaftar di daftar pemilih di DPT, itu akan diberi 5 surat suara. Ya. Dan semuanya wajib untuk dicoblos. Ya, wajib untuk dicoblos. Dan biasanya juga ada yang mengarahkan ya Pak ya, dari pihak petugas sendiri juga udah ada yang mengarahkan untuk mendampingi si pencoblos. Itu hal khusus. Hal khususnya itu gini, misalnya yang bersangkutan itu punya keterbatasan, keterbatasan netra, itu di KPU sebenarnya juga sudah menyediakan alat bantu tunanetra. Itu di masing-masing TPS pasti akan disediakan untuk alat bantu tunanetra. Cuman kalau di wilayah Kabupaten Sukoharjo, kita berbicara di Sukoharjo ya, kalau di wilayah lain nanti daripada salah gitu kan. Itu untuk yang disediakan alat bantu coblos, alat bantu tunanetranya itu untuk presiden dan wakil presiden serta DPD. Di masing-masing TPS ada. Nah, kemudian bagi yang mengalami kondisi misalnya disabilitas lain yang tidak memungkinkan menggunakan alat coblos itu untuk menandai pilihannya, itu juga bisa dibantu oleh
petugas dengan mengisi surat pernyataan bantu memilih. Jadi ada pengecualian. Iya. Oke. Dan ini sudah disediakan di setiap Di TPS. setiap TPS disediakan. Baik. Jadi untuk travelers nggak usah khawatir ya kalau misalkan ada yang sekiranya juga lagi sakit, barangkali juga mengalami disabilitas, mohon maaf, nanti bisa meminta tolong sama petugas yang bersangkutan ya. Karena juga akan didampingi juga ya Pak ya sama petugas-petugas yang ready on duty. Iya, tapi kalau sakit selama masih bisa Nyoblos. datang ke TPS dan menggunakan alat coblosnya untuk menyalurkan suaranya dengan menandai itu belum bisa untuk diwakilkan atau didampingi. Ya. Itu hanya berlaku untuk Ya berkebutuhan yang khusus. berkebutuhan khusus. Oke. Nah, tadi kan udah dijelaskan juga ya Pak ya bahwa untuk tema hari ini kan berkaitan dengan PTPS dan juga logistik pemilu. Nah, untuk rekrutmennya sendiri kan ini udah berjalan dari jauh-jauh hari ya Pak ya. Dimulai sejak kapan Pak? Ya, untuk rekrutmen PTPS itu sudah berjalan sebenarnya dari tanggal 2 sampai tanggal 6 Januari. Awal bulan. Tahun 2024 kemarin. Nah, untuk saat ini posisi dari penerimaan pengawas TPS itu sudah selesai di pengumuman seleksi administrasi sudah, dan kemarin sudah proses seleksi wawancara. Interview. Interview. Nanti per tanggal 19 itu pengumuman hasil wawancara dan PTPS terpilih. Ya. Terus tanggal 22 itu kita rencanakan serentak di 12 kecamatan di wilayah Kabupaten Sukoharjo itu untuk pelantikan dan pengambilan sumpah janji. Hari Senin itu tanggal 22 ya berarti Iya, ya? tanggal 22. Oke. Gitu. Ini berarti masih proses ya Pak ya? Masih berproses. Belum ada yang terpilih? Belum. Kebutuhan kita itu kan 2.533 TPS. Banyak ya? Dan itu setiap TPS harus ada satu pengawas TPS. Minimal ada satu. Harus ada ya? Harus ada satu, Iya. bukan minimal tapi harus Tetap ada harus satu. ada. Ya. Tapi Oke. dari jumlah pendaftar kemarin itu ternyata sudah melebihi dari apa yang kita butuhkan. Itu sudah ada 2.918 pendaftar. Ya. Nah, nanti untuk menuju yang ke 2.533 ini kita menunggu hasil dari proses interview atau wawancara yang kemarin dilaksanakan oleh teman-teman Panwaslu kecamatan. Ini dilakukan di kantor Bawaslu juga untuk perekrutannya? Jadi untuk penerimaan Panwaslu kecamatan, pengawas TPS itu sepenuhnya dilakukan oleh Panwaslu kecamatan. Jadi jajaran kita di tingkat kecamatan. Ya. Kalau di Sukoharjo kan ada 12 kecamatan. Berarti Sukoharjo itu mempunyai 12 Panwaslu kecamatan. Oke, di setiap Jajaran wilayah. kita di tingkat kecamatan. Ya. 12 ya, Iya. Sukoharjo. Oke, kalau untuk syaratnya ini juga banyak ya Pak ya sebelum ikut daftar. Kemarin apa aja Pak syaratnya Pak? Kalau persyaratan ini saya sampaikan persyaratan secara umum secara umum aja ini. Ya. Ya sebenarnya nanti bisa masih setidaknya sebagai informasi ya, walaupun ini sebenarnya udah berproses, tapi nanti untuk pilkada kemungkinan kan pilkada serentak tahun 2024 kan juga dilaksanakan di tahun ini. Siapa tahu nanti traveler juga pengen berpartisipasi dalam pemilu untuk turut serta dalam menjadi bagian dari pengawas yang khususnya mungkin pengawas TPS. Itu besok-besok sudah disiapkan dari sekarang mungkin gitu ya. Bisa join ya Pak ya nanti ya. Ya itu kan ini untuk persyaratan yang pertama sesuai juknis yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI. Itu ini saya ambil beberapa poin pentingnya aja lah. Nanti untuk detailnya bisa dibaca di media sosialnya Bawaslu atau di websitenya Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Ya. Nah, persyaratan itu yang jelas pertama
usia paling rendah 21 tahun. Kemudian harus secara integritas atau independensi calon itu wajib. Maksudnya integritas dan maksudnya independensi calon itu bahwasanya yang bersangkutan itu memang tidak terlibat oleh salah satu pasangan calon atau keterkaitannya dengan Partai tertentu. politik. Tuh. Jadi harus netral ya. Ya, harus netral. Kemudian tentunya juga kan kemampuan dalam pengawasan pemilu. Kemudian yang keempat, setidak-tidaknya kalau mungkin pernah terlibat di dalam partai politik itu pada waktu mendaftar harus 5 tahun sudah mengundurkan diri dari partai politik. Yang penting juga ini adalah kesediaan untuk bekerja penuh waktu, karena kita tidak menutup kemungkinan bahwasanya dalam penyelenggaraan pemilu itu kan kegiatan-kegiatan itu kadang istilahnya kita tidak melihat jam kerja, tapi melihat memang hari kerja. Jadi Mas di situ, jadi kalau ada komitmen bahwa bekerja penuh waktu, setidaknya kan bentuk loyalitas dari pendaftar itu sudah terbentuk. Ya, terima kasih untuk travelers yang masih setia bersama kami di Politik Asik TR Radio. Kebetulan tadi sudah ada travelers yang gabung nih, Pak Dwi. Ada Ilham, tadi udah join juga dari Kecamatan Ngutar, Sukoharjo. Ini dari warganya Bapak ya, Pak ya? Iya. Sukoharjo. Mau tanya ini terkait keterlibatan publik dalam pembuatan TPS ini seperti apa Pak penjelasannya Pak? Monggo. Jadi gini ya, pengawas TPS itu kan idealnya dipilih dari masyarakat yang berasal dari lingkungan TPS itu berdiri. Jadi misalnya TPS 5, pengawas TPS-nya itu idealnya ya warga dari TPS 5 tersebut gitu. Yang paling dekat dengan domisili. Ya, yang paling dekat dengan domisili atau setempat gitu kan. Ya. Hal itu penting bagi pengawas TPS dalam upaya agar lebih efektif dalam melakukan pengawasan, karena setidaknya kan lingkungan sekitarnya yang bersangkutan atau pengawas TPS itu menguasai gitu kan. Ya. Nah, di situ masyarakat juga bisa karena PTPS itu berasal dari lingkungan setempat, akhirnya kan masyarakat sekitar itu kan bisa lebih berpartisipasi terhadap keberadaan pengawas TPS itu. Yang pertama yang jelas kan mengenali pengawas TPS di wilayah TPS tersebut, dan beberapa contoh keterlibatan publik dalam pembentukan TPS itu, misalnya contohnya kan seperti ini, bahwa masyarakat bisa memastikan bahwasanya pengawas TPS yang terpilih itu tidak menjadi bagian dari peserta pemilu atau pernah menjadi tim sukses partisipan peserta pemilu, meskipun secara tertulis itu tidak terdaftar atau didaftar di dalam keanggotaan partai politik. Jadi masyarakat kan bisa memberikan informasi terkait dengan netralitas pengawas TPS itu. Kemudian masyarakat juga bisa menyampaikan mungkin ini kan seperti riwayat kesehatan yang pernah dialami oleh pengawas TPS bersangkutan, karena tidak menutup kemungkinan tugas dari penyelenggara pemilu di tahun 2024 ini banyak menyita tenaga dan waktu itu. Kemudian bentuk partisipasi masyarakat juga kan bisa dengan memberi masukan terkait dengan kecakapan calon terkait
dengan terkait dengan kompetensi dan pengalamannya serta bentuk teamwork atau Iya. kerjasama dengan pihak penyelenggara lain gitu kan. Itu. Terus ini ada penanya lagi Pak, ada travelers yang tadi udah gabung juga melalui WA-nya TH Radio. Terima kasih untuk Ibu Siti yang ada di Polokarto. Mau tanya ini Kak Febri, pentingnya menjadi pengawas pemilu di TPS itu seperti apa sih? Monggo penjelasannya Pak. Ya, jadi kalau kita melihat bahwasanya pemilu itu kan merupakan hajat demokrasi. Ya. Ya, yang tentunya untuk memilih pejabat publik baik dari lembaga legislatif maupun eksekutif. Nah, karena itu sebagai perwujudan hajat demokrasi, pemilu menjadi bagian dari kepentingan bersama dalam menyusun jabatan publik dimaksud untuk masa 5 tahun ke depan. Nah, dengan demikian pentingnya menjadi pengawas TPS itu apa gitu kan. Yang jelas kalau dapat kita sampaikan kepada traveler semua, yang pertama itu tentunya menjadi kebanggaan bahwa misalnya kita bisa terlibat dan turut serta membentuk susunan pejabat publik. Jadi keterlibatannya itu kita bisa menjadi keterlibatan aktif gitu. Yeah. Nah kemudian yang kedua, pentingnya menjadi pengawas TPS itu kan mempunyai kesempatan untuk memperbaiki kualitas demokrasi dengan memastikan penyelenggaraan pemilu yang luber dan jurdil. Yang ketiga, pengawas TPS bisa menjadi fakta sejarah terpilihnya pejabat publik secara langsung, karena kan pengawas TPS tentunya kan terlibat langsung di tempat pemungutan suara. Yang keempat, itu kan akhirnya kan menjadi ini kan menjadi tempat bertanya atau tempat mencari solusi terhadap potensi-potensi atau mungkin permasalahan baik secara langsung maupun tidak langsung yang mungkin timbul di tempat pemungutan suara. Dari sisi problematikanya ya. Iya. Oke. Terus ada penanya lagi nih Pak. Tadi ada travelers juga yang gabung dari Baki. Terima kasih untuk Mbak Lestari yang udah gabung. Pak, saya mau nanya, untuk kesiapan logistik yang sudah dilakukan seperti apa ini sejauh ini? Nah, kalau logistik itu sebenarnya bukan, kalau secara penyediaan itu kan wilayahnya penyelenggara teknis atau orang awam menyebutnya kan masyarakat, bukan orang awam. Jadi masyarakat menyebutnya itu kan KPU. Ya. Nah, jadi logistik itu yang menyediakan KPU, tapi dari hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu bahwasanya baik logistik utama maupun logistik pendukung untuk pemilu tahun 2024 kalau dihitung per hari ini itu logistik pemilu untuk wilayah Kabupaten Sukoharjo hampir semuanya sudah masuk di gudangnya KPU Kabupaten Sukoharjo. Ya. Dan untuk posisi surat suara mulai dari pertanggal Senin minggu kemarin itu sudah dilakukan proses sortir dan lipat. Jadi memang udah di prepare jauh-jauh hari ya Pak ya? Iya. Terus bentuk mitigasi Pak terkait cuaca yang saat ini nggak menentu Pak, ini seperti apa? Ya, Bawaslu Sukoharjo sudah beberapa kali menjalin komunikasi dengan stakeholder terkait logistik kepemiluan seperti Satpol PP, kemudian BPBD, kemudian Dishub, pihak kantor pos dan pihak PLN dalam upaya mitigasi kemungkinan yang mungkin terjadi terkait dengan distribusi logistik pemilu tahun 2024. Pernyataan dari BPBD Kabupaten Sukoharjo bahwasanya di bulan Februari itu bisa dimungkinkan
curah hujan di Kabupaten Sukoharjo itu intensitasnya sangat tinggi. Oke. Dan beberapa bentuk mitigasi yang sudah kita lakukan, kita dari jalin hasil rapat koordinasi dengan pihak BPBD itu mendukung sepenuhnya terkait dukungan terkait relawan jika mana pada waktu pendistribusian logistik dari KPU ke gudang transit 1 di tingkat kecamatan, di gudang transit 2 di tingkat kelurahan, dan dari kelurahan ke tingkat TPS di mana wilayah-wilayah itu berpotensi ada bencana, pihak BPBD siap untuk melibatkan relawannya dalam proses distribusi logistik dari kelurahan desa ke TPS dan penarikan kembali surat suara dari TPS kembali ke tingkat kelurahan desa. Ya. Tapi dalam ranahnya relawan itu hanya sebagai membantu. Tugas sepenuhnya tetap di bawah kendali oleh KPU dan jajaran kepolisian. Oke. Terus terkait kenapa kita melakukan mitigasi dengan menghadirkan PLN. Ya. Karena kita membutuhkan kepastian pasokan listrik pada hari H pemungutan suara. Ya. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa proses penghitungan suara itu bisa melewati lebih dari jam 6 sore. Walaupun nah, kalau melewati jam 6 sore tentunya kita kan perlu pencahayaan Yang untuk cukup ya. Iya, yang cukup untuk pembacaan surat suara dan penulisan rekapitulasi di C plano hasil. Oke. Itu kemudian kalau terkait dengan pihak kepolisian tentunya kan kita perlu memastikan bentuk keamanan pergeseran logistik dari gudang induknya KPU ke tingkat kecamatan dan sampai berikutnya ke tingkat kelurahan sampai di tingkat TPS. Itu kita perlu memastikan bahwasanya perlu dukungan keamanan agar tidak terjadi permasalahan tindak kriminal atau kejahatan lain. Oke, termasuk kecurangan juga ya, Pak? Ya, termasuk kecurangan dalam misalnya pembukaan kotak di luar tempat yang diizinkan. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi, Pak. Terakhir ya ini ya dari travelers yang ada di Madegondo, Grogol, Sukoharjo. Terima kasih untuk Pak Marjono tadi udah gabung untuk mengirimkan pertanyaan. Pak, hasil pengawasan logistik Bawaslu untuk Kabupaten Sukoharjo sendiri seperti apa sih Pak sejauh ini? Kalau sampai saat ini logistik karena posisinya kan bahwasanya pada saat ini kan logistik posisinya pada sortir lipat. Ya. Nah, dari hasil pengawasan kita dari kegiatan sortir lipat itu yang pertama bahwasanya para yang dilibatkan atau yang bekerja melakukan sortir lipat itu kita selalu mengharapkan bahwasanya proses sortir lipat itu benar-benar dilakukan sesuai dengan SOP yang ditentukan. Yang pertama yang jelas membuka surat suara, memastikan bahwa tidak ada tanda atau kode-kode khusus tertentu yang merugikan pasangan calon atau partai politik. Kemudian setelah itu dipastikan surat suara itu bersih, tidak ada tanda atau lubang atau hal yang merugikan pasangan calon atau partai politik, baru dilipat sesuai dengan SOP yang dikeluarkan oleh KPU. Ya. Kemudian dari hasil pengawasan kita selama 1 minggu ini, bahwasannya memang sudah ditemukan beberapa surat suara yang rusak. Dan rusaknya itu seperti berlubang, kemudian ada bercak tinta, kemudian ada surat suara itu potongannya tidak sempurna. Nah, bentuk preventif kita
biar itu tidak merugikan pasangan calon atau partai politik, bahwasanya itu surat suara yang diindikasi kurang sempurna itu mohon untuk disendirikan Ya. dahulu, dengan harapan bahwasanya keberadilan dari masing-masing peserta pemilu itu terpenuhi. Oke. Gitu. Biar fair ya Pak ya. Ya, Baik. Untuk sosial medianya Pak dari Bawaslu Sukoharjo sendiri ada di mana Pak? Bawaslu Sukoharjo itu kalau di websitenya kita di sukoharjo.bawaslu.go.id. Kemudian kalau di Instagram? Instagramnya Bawaslu Kap Sukoharjo. Kemudian YouTube-nya Bawaslu Sukoharjo. Nanti bisa diakses di situ ya. Iya di situ. Keywordnya Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Keywordnya Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Benar. Baik, terima kasih sekali Bapak untuk informasinya, cukup menarik dan sangat keren nih infonya. Tadi sudah dibahas oleh Bapak Dwi Setiono ya, selaku Kordip SDMO dan Diklat. Oke, sampai ketemu lagi di lain waktu ya Pak ya. Semoga Siap. nanti ada kesempatan lagi untuk talkshow di TA Radio. Dan berhubung sudah hampir 1 jam untuk Politik Asik edisi hari ini, Travelers, saatnya saya Febri Kurniawan undur diri. Stay tune terus hanya di TA Radio, musik dan informasi terbaik.